Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah wa syukurillah aku bisa kembali menyapa teman-teman semua dengan menghadirkan video yang berisi kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga dengan dua anak. Di video kali ini akan lebih banyak bercerita tentang keseruan dan kemeriahan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus kemarin. Jadi sebenarnya video ini tuh telat banget ya aku upload. Sudah aku selesai edit dari kapan tahu, tapi untuk memasukkan voice overnya itu yang agak telat. Aku nggak ketemu sama momen yang pas buat aku mengisi suara di video ini. Karena seperti teman-teman ketahui, kalau mengisi video itu, maksud aku kalau mengisi suara itu diusahakan ada di situasi yang hening, situasi yang nggak terlalu riuh ya. Karena kalau berisik ada suara-suara yang akan mengganggu dan masuk ke dalam isi video. Video aku di awal tadi diisi dengan ketika aku dan anak-anak dan juga pak suami makan di pecel ayam langganan kami. Jadi lagi pengen makan di luar yang deket-deket aja dan yang murah meriah, makanya kita pergi ke pecel ayam langganan kami. Kemudian ini kita masuk ke momen-momen di saat mempersiapkan acara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi ini persiapan, ada perlombaan kebersihan kelas. Kebetulan anak kecil kami itu dapat kelas yang masih kosong, yang tadinya nggak terpakai di lantai 4. Kelasnya masih polos, jadi kini kita mau menghias kelasnya terlebih dulu sebelum nantinya kita bersihin dan siap untuk ikut lomba kebersihan di kelas tinggi. Dan alhamdulillah kelas anak aku atau kelas kami ya, itu menang juara pertama di lomba kebersihan kelas. Untuk dinding kelasnya kita pasang wallpaper setengah dinding ya, atau setengah tembok gitu. Wallpapernya selang-seling antara coklat dan juga krem biar nggak cepet kotor aja sih. Dan juga kalau warnanya warna kayu atau warna coklat itu bikin suasana adem ya. Dan mudah-mudahan dengan kelas yang bersih, kelas yang rapi, dan kelas yang indah, anak-anak jadi lebih nyaman belajarnya, lebih betah belajarnya ya. Dan ini tadi itu lagi masang stiker yang bernuansa antariksa. Ada planet-planet dan juga ada astronot. Nah ini dia kita mulai masuk di tanggal 15 dan 16 Agustus karena 2 hari ini perlombaan antar kelas dilakukan atau dilaksanakan. Jadi dibagi dalam 2 kelompok ya, untuk kelas rendah kelas 1, 2, dan 3, dan untuk kelas tinggi kelas 4, 5, dan 6. Ini ada pengelompokan jenis perlombaan ya, mana yang bisa dilakukan untuk kelas tinggi dan juga mana yang bisa dilakukan untuk kelas rendah. Ini kelas 4, ini kelas anakku lagi lomba estafet air. Sebenarnya aku mau memasukkan voice over di video ini tuh agak bingung ya, agak galau antara mau memasukkan voice over atau mau dibiarin aja videonya dengan suara aslinya. Tapi kalau dibiarkan dengan suara aslinya itu riuh banget. Kayaknya jadi nggak nyaman di telinga ya didengarnya. Tapi kalau dibikin voice over dan di double sama suara asli juga bakalan agak-agak sakit juga ya di telinga dengernya. Jadi nggak apa-apa ya, aku pakai voice over aja dan aku mute untuk suara asli di video ini. Kalau ini namanya lomba floating island deh kalau nggak salah. Kerdus itu dipotong-potong menjadi lembar-lembaran, terus dioper estafet anak-anak, terus diinjek, ditapaki ya satu-satu gitu, kayak gini tuh lombanya. Nanti siapa duluan yang mencapai
ujung lapangan seberangnya dialah pemenangnya. Nah, ini dituntut kerjasamanya dan juga kecepatan dan ketangkasan anak-anak. Dan untuk anak kecil itu kelasnya juara ketiga di lomba floating island ini. By the way, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengar berita atau membaca atau menonton berita kalau Jakarta itu adalah kota dengan kondisi udara terburuk nomor 3 di dunia. Dan kebetulan kami ini atau aku ini tinggalnya di Jakarta. Mungkin buruknya udara Jakarta itu nggak terlalu tercium atau terlalu berpengaruh di aku yang memang tinggalnya agak jauh dari pusat bisnis kota Jakarta ya. Tapi tetap ya aku kalau misalkan keluar-keluar mau jemput nak sulung sekolah itu aku pasti pakai masker. Karena sayang-sayang banget ya paru-parunya. Kan ini udara kotor itu nggak kelihatan, dia tuh kasat mata dan nggak tercium juga. Nggak kayak asap rokok atau asap bakar-bakaran yang bakal langsung tercium aromanya atau baunya gitu ya ke hidung yang nyegrek gitu. Ini kan enggak. Jadi untuk prepare dan untuk kesehatan paru-paru kita, aku tetap pakai masker kalau misalkan pergi keluar rumah. Kalau deket-deket enggak juga sih, tetap nggak pakai masker. Tapi kalau misalkan aku mau jemput nak sulung ke sekolah, pergi yang agak jauh, aku pasti pakai masker. Karena waktu COVID varian Delta 2 tahun lalu itu, aku kan juga kena COVID ya, dan kondisinya itu lumayan parah sih ya, nggak parah banget sih, cuma ya agak berat sih di akunya. Sampai yang bener-bener nafasku itu pendek-pendek banget, nggak kuat jalan jauh, nggak kuat untuk beraktivitas lama-lama, nafasku langsung habis, nafasku langsung putus-putus. Makanya sekarang aku lebih menjaga untuk paru-paruku agar tidak rusak gitu ya, agar tidak tercemar lagi sama polusi udara Jakarta yang memang sudah buruk ini. Dan semoga saja gak lama lagi bakalan ada hujan ya, hujan turun. Kayaknya udah kangen banget gitu ya sama hujan. Sama suara gerimis, suara hujan, sama cuacanya, sama hawanya yang dingin, sama bau tanah yang kesiram sama air. Kayaknya kangen banget gitu. Oke teman-teman semua, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Keseruannya sudah berakhir. Jadi ini memang video yang aku khususkan untuk menyimpan kenangan ketika anak kecil aku kelas 4 SD. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.